siang pemirsa, berjumpa lagi dengan kami Darnius kelompok 4 Fase F25 dalam acara seputar berita edisi Senin 14 Oktober 2025 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya mengenai pemberontakan Andi Aziz yang kami rangkum dalam seputar berita siang ini. Pemberontakan Andi Aziz adalah salah satu gerakan perlawanan yang menentang rencana penyatuan negara Indonesia Timur atau NIT ke bagian NKRI. Peristiwa ini terjadi pada masa kepemimpinan Kapten Andi Aziz di Makassar, Sulawesi Selatan. Kala itu, Andi Aziz merupakan mantan perwira tentara Hindia Belanda yang baru diterima sebagai anggota Angkatan Perang RIS atau ABRIS. Pada tanggal 30 Maret 1950, ia bersama pasukannya diterima ke dalam ABRIS. Beberapa hari setelah pelantikan, mereka melakukan pemberontakan. Latar belakang kemunculan pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz dilatar belakangi oleh sikap Andi Aziz yang menolak masuknya pasukan-pasukan APRS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Andi Aziz menuntut agar para pasukan ABRIS bekas KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT. Waktu itu, ia sangat menentang dan menghalangi masuknya pasukan ABRIS dari TNI yang dipimpin oleh Mayor Warang. Menurutnya, negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan. Singkatnya, latar belakang dari pemberontakan ini adalah penolakan Andi Aziz terhadap rencana penyatuan NIT ke bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kala itu, Andi Aziz merupakan golongan fatherless yang menolak penyatuan tersebut. Kronologi pemberontakan Andi Aziz, 30 Maret 1950. Andi Aziz bersama dengan pasukannya menggabungkan diri dengan ABRIS. 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar. 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum terhadap pemberontakan Andi Aziz. 21 April 1950, pasukan TNI bersama berhasil menduduki Makassar dan wali negara NIT. Selain itu, mereka mengatakan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. 5 Agustus 1950, pertempuran antara pasukan ABRIS dan KLKNL. 8 Agustus 1950, dilakukan perundingan dan menghasilkan keputusan bahwa pasukan KL sampai KNL harus meninggalkan Makassar. Andi Aziz bersama dengan pasukan yang ia pimpin menyandra Letkol Ahmad Yusuf Mokoginta atau pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur beserta seluruh stafnya. Mengetahui kejadian tersebut, pemerintah memanggil Andi Aziz ke Jakarta untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Sayangnya, panggilan itu tidak diharukan oleh Andi Aziz. Akibat tindakannya tersebut, pemerintah pusat segera mengirimkan pasukan untuk menangkap Andi Aziz. Pasukan itu dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Kemudian, pada bulan April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri kepada pemerintah RIS dan diadili di Yogyakarta. Faktor penyebab pemberontakan Andi Aziz ketika RIS meresmikan diri sebagai NKRI dan membawa sejumlah negara bagian di dalamnya. Sayangnya, NIT baru mendapat kabar penyatuan pada 4 April 1950. Hal ini menyebabkan Andi Aziz dan mantan anggota Aziz KNL menentang hal tersebut, terutama rencana kedatangan ABRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Pasarnya, mereka khawatir akan diperlukan diskriminatif oleh pimpinan ABRIS atau TNI. Pemberontakan Andi Aziz saat ini berupa menduduki sejumlah tempat militer di wilayah Indonesia, menangkap Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, seorang Panglima Teritorium wilayah Indonesia Timur.